Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mohon izin, Bapak Ketua Sekretaris dan teman-teman anggota TPP yang terhormat. Kami paparkan Litmas Usul PB daripada klien atas nama Bejo Sugiantoro. Dan langsung saja akan kami sajikan paparan kami. Yang pertama, kami rumuskan masalah atau hal-hal apa yang kemudian kami gali dalam Litmas Usul PB tersebut. Pertama, kami melihat bagaimana tingkat risiko pengulangan tindak pidana klien. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang kemudian mempengaruhi klien dalam melakukan tindak pidana. Yang ketiga, apa yang diterima oleh klien selama menjalani pembinaan di lapas. Kemudian bagaimana perubahan perilaku selama menjalani pembinaan, dan bagaimana kelayakan penjamin dan penerimaan masyarakat dalam integrasi klien nantinya. Nah, kami mulai dari identitas klien sendiri. Nama Bejo Sugiantoro, kelahiran Karangasem 20 Agustus 89 atau sekarang berusia sekitar 32 tahun. Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, alamat di Karangasem, lingkungan Karangasem, tindak pidana narkotika, pasal 112 ayat 1, Undang-Undang 35 tahun 2019. Lama pidana 5 tahun penjara, denda 800 juta, subsidi 3 bulan. Tempat pidana lapas narkotika Bangli. Ayah bernama Untung, ibu bernama Inem, dan penjamin adalah ayah kandungnya sendiri, yakni Bapak Untung. Riwayat dan perkembangan hidup klien berikut, yakni klien lahir secara normal, anak pertama dari 3 bersaudara, pertumbuhan fisik dan psikis klien berlangsung dengan baik dan normal, tidak kami temukan masalah-masalah yang signifikan. Klien diasuh dengan baik pada dasarnya oleh orang tuanya, diajarkan hidup mandiri, diajarkan bagaimana cara bersikap dan berperilaku, baik dari segi sosial maupun agama. Namun sayangnya pada perkembangan yang lebih atau agak dewasa, klien bergaul dengan banyak kawan dan sehingga hal tersebut mempengaruhi terhadap tindak pidana klien yang dilakukan sekarang ini. Klien memiliki hobi memasak. Klien juga sempat bekerja di warung makan sebagai juru masak. Klien bertanggung jawab dalam pekerjaannya, tidak pernah ada komplain baik dari bos, pelanggan, dan teman-temannya dalam bekerja. Nah, ini adalah pelanggaran yang kedua kali daripada klien. Pelanggar sebelumnya sama juga narkoba, dan akhirnya bebas murni, kemudian klien kembali terjerat dalam tindak pidana yang sama. Klien mengaku merokok sejak SMA, namun untuk alkohol klien cenderung tidak minum alkohol karena dia mengaku hanya beberapa kali saja minum, yakni pada waktu SMA, dan sudah lama dilakukan dan sangat jarang sekali. Namun klien sudah memulai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2019, tapi kemudian sempat berhenti pada tahun 2014 karena menjalani pembinaan waktu itu. Namun akhirnya kembali bergaul dengan teman-teman yang lama dan kembali lagi untuk mengkonsumsi narkoba pada tahun 2017, hingga kemudian tertangkap lagi. Klien aktif sebenarnya di Karang Taruna dan kegiatan masyarakat. Hal ini seperti yang disampaikan oleh baik dari pemerintah setempat, masyarakat, dan orang tua, baik dan juga klien sendiri. Kondisi penjamin adalah ayah kandung daripada klien sendiri, yakni Bapak Untung, kelahiran Karangasem 22 Oktober 62, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru atau lebih tepatnya ini tenaga kependidikan ya di SMA Karangasem. Alamatnya di lingkungan ya Karangasem, Kantopati. Hubungan penjamin dengan klien sendiri pada dasarnya cukup baik, namun karena pada saat klien melakukan tindak pidana yang pertama, hubungan menjadi sedikit renggang, namun setelah menjalani pembinaan skandal plastik, penjamin mengaku berhubungan baik dengan klien sendiri. Hubungan penjamin dengan keluarga besar juga baik, juga dengan masyarakat. Tidak kami temukan ada informasi permasalahan yang dilakukan oleh penjamin di masyarakat. Adapun riwayat tindak pidana, seperti yang kami singgung di awal sebelumnya, klien pernah melakukan tindak pidana pada tahun 2014, narkoba juga, namun menjalani pidana
2 tahun, bebas murni, kemudian kembali terjerat pidana yang sama pada tahun 2017. Klien mengaku kembali melakukan tindak pidana karena pergaulan juga yang mempengaruhi dan juga didorong oleh faktor rasa frustasi atau stres klien semenjak meninggal oleh kekasihnya yang karena gagal operasi, padahal sebelumnya klien sudah mulai merencanakan untuk hidup menikah dengan kekasih. Akhirnya klien kembali menggunakan sabu hingga kemudian tertangkap. Klien dinyatakan terbukti bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar melanggar pasal 112 ayat 1 Undang-Undang 35 2011 jadi hukuman 5 tahun, denda 800 juta dan subsidiar 3 bulan. Tanggapan berbagai pihak, tanggapan daripada klien sendiri yang mengaku menyesal dan bertekad akan berubah menjadi lebih baik. Tanggapan keluarga berharap klien bisa mendapatkan PP dan sanggup menjamin, membina dan mengasuh klien. Masyarakat juga demikian, sanggup menerima klien dan turut serta mengawasi klien nantinya jika diberikan pembebasan bersyarat. Kesimpulan daripada litmas yang kami peroleh, sementara hasil asesmen RRI-nya rendah, yakni nilai 2, tingkat risiko residivisnya cukup rendah ya. Klien kembali terlibat tindak pidana karena pengaruh pergaulan dan rasa frustasi seperti yang kami jelaskan tadi, dan selama menjalani pembinaan, klien berperilaku cukup baik, tidak pernah ada masalah, tidak melanggar pembinaan, dan juga cukup aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh lapas. Perubahan perilaku juga cukup baik, klien jadi rajin beribadah dari sebelumnya yang cenderung kurang taat ya menjalankan kewajiban agama, dan berdasarkan pengakuan klien dan keterangan petugas wali masyarakat juga klien saat ini cukup rajin dalam melaksanakan ibadah. Baik, mohon maaf karena tadi ada kesalahan teknis ya, sinyalnya terganggu, jadi kami lanjutkan. Pada kesimpulan kami tadi, selama menjalani pembinaan cukup baik ya, kemudian terkait dengan penjamin, bersedia menjamin, membina dan mengawasi klien. Masyarakat juga dan pemerintah setempat juga bersedia menerima klien dan sanggup turut mengawasi. Dari rekomendasi kami berdasarkan hal-hal tersebut, kami rekomendasikan pembebasan bersyarat daripada klien. Itu paparan dari kami. Silakan bagi kami kembalikan Pak Ketua, barangkali ada anggota dari sidang DPP yang ingin memberikan tanggapan dan menyampaikan masukan, pertanyaan, dan sebagainya, kami persilakan. Terima kasih.